Ya, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kami kemudian akan memaparkan dan juga menjelaskan mengenai klasifikasi batuan sedimen karbonat untuk pengerjaan tugas dari mata kuliah Geologi Batuan Karbonat. Nah, untuk klasifikasi batuan sedimen karbonat ini, itu yang akan kami jelaskan itu ada tiga klasifikasi, yang sebenarnya ada lebih dari tiga, tapi yang kami khususkan, yang kami akan bahas pada kesempatan kali ini ada tiga, yaitu klasifikasi Dunham tahun 1962, kemudian klasifikasi Volks 1962, dan juga klasifikasi Embry and Cloven tahun 1971. Iya. Yang pertama itu adalah klasifikasi Dunham tahun 1962. Nah, ini gambarnya ya, yang sebelah kiri. Jadi, klasifikasi Dunham ini merupakan klasifikasi yang tentunya ya untuk mengelompokkan batuan ya, batuan sedimen karbonat khususnya ya, berdasarkan tekstur pengendapannya. Nah, jadi di sini Pak Dunham dia berfokus pada hubungan antara butiran atau grain dan juga lumpur ya, lumpur karbonat atau kita sebutnya itu adalah mud ya atau mikrit. Nah, serta bagaimana komponen ini kemudian saling mendukung secara fisik dan pada saat dia mengalami proses pengendapan. Oke, nah ini kemudian cara penggunaan dari klasifikasi Dunham ini ya. Langkah yang pertama itu adalah apakah tekstur asli dari batuan karbonat ini masih terlihat? Nah, ya bisa kita lihat di bagian paling bawah dari klasifikasi ini yaitu depositional texture recognizable. Nah, ketika tidak terlihat atau ya, ketika tidak terlihat di mana batuan kemudian sudah mengalami rekristalisasi total ya, sehingga kemudian tekstur pengendapan aslinya menghilang, maka tipe batuan ini kemudian kita kategorikan sebagai kristalin karbonat atau ya. Oke, ketika terlihat maka kemudian lanjut ke poin yang kedua. Nah, di langkah yang kedua timbul pertanyaan lagi ya. Apakah komponennya ini terikat sejak awal atau seperti apa? Nah, ketika terikat ya, ketika kita melihat kerangka organisme ya, seperti koral ataupun alga yang kemudian tumbuh saling mengunci dan juga mengikat satu sama lain ketika masih hidup, namanya adalah bound stone. Ya. Ketika tidak saling mengikat atau not bound together during deposition, maka lanjut ke langkah yang ketiga. Nah, di langkah yang ketiga, kita diajak untuk mengecek keberadaan lumpurnya atau mudnya ya. Contain mud, clay, and fine silt size carbonate. Nah, iya. Di poin yang ketiga ini, ya, ketika misalnya tidak ada lumpurnya ya atau lake mud, kemudian batuan ini hanya memiliki butiran yang saling bersentuhan dan celahnya bersih ya. Biasanya kemudian terisi semen kristalin ya. Maka namanya adalah grain stone ya. Yang namanya adalah grain stone, lake mud and is grain supported atau didukung oleh grain atau butiran. Sedangkan jika ada lumpurnya atau contain mud, maka lanjut ke langkah yang keempat. Nah, di poin yang keempat ini adalah mud supported atau grain supported. Nah, ketika grain supported kemudian berupa butiran-butirannya itu saling bersentuhan dan menopang satu sama lain, tapi masih ada sedikit lumpur di celah-celahnya. Nah, ini kita sebut sebagai packstone, ya. Sebut sebagai packstone. Nah, tapi ketika didukung oleh lumpur yang dimana butiran-butirannya ini dalam tanda kutip dia mengapung,
di dalam lumpur dan tidak saling bersentuhan secara menyeluruh, maka lanjut ke poin yang terakhir. Yang dimana poin terakhir ini adalah kandungan grainnya. Nah, di mana ketika kandungan grainnya itu kurang dari 10%, maka kita sebut dia mudstone. Dan ketika kandungan grainnya atau butirannya lebih dari 10%, maka kita sebut sebagai whackstone, ya. Oke. Ya, ini kemudian yang di sebelah kanan, gambar sebelah kanan adalah contoh sayatan tipis atau fotomikrografik berupa PPL atau Plane Polarized Light dari mudstone atau batu lumpur, ya. Yang di ini ya, mudstone, di mana butirannya itu kurang dari 10%. Nah, yang di sebelah kiri ini merupakan contoh hand specimen dari batu mudstone ini, ya. Oke, kemudian yang kedua adalah klasifikasi Volk, ya, tahun 1962 juga. Nah, klasifikasi ini merupakan klasifikasi batuan sedimen karbonat yang kemudian didasarkan pada perbandingan antara alochem, ya, berupa butiran seperti intraklas, ya, oid, fosil atau peloid dengan material pengisi antar butirannya. Nah, sebelah kiri ini adalah ya, gambar klasifikasi Volk itu sendiri. Nah, yang kemudian cara penggunaan klasifikasi Volk ini, ya, yang pertama kita harus menentukan alchemnya, ya, yang di sebelah kiri, alchem type. Nah, alchem type di sini dia terbagi menjadi 4, yaitu peloid, fosil, oid, dan intraklas. Nah, yang pertama itu adalah peloid. Ya, peloid itu merupakan butiran halus yang tidak memiliki struktur, biasanya berupa kotoran organisme. Kemudian yang kedua ada fosil. Nah, fosil ini merupakan sisa-sisa organisme ataupun cangkang, ya. Kemudian yang ketiga ada oid. Nah, oid ini merupakan butiran bulat yang berlapis, ya, seperti telur ikan, ya. Dan terakhir intraklas. Nah, intraklas ini tentunya adalah fragmen batuan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kita harus kemudian menentukan, ya, interstitial material. Nah, interstitial material itu terbagi menjadi dua, yaitu sparit dan mikrit. Nah, interstitial itu merupakan material yang kemudian mengisi batuan setelah dia terbentuk fragmen. Nah, setelah fragmen terbentuk, nah kemudian akan ada pori-pori atau ruang kosong di situ. Nah, diisi oleh sparit dan juga mikrit ini. Nah, sparit itu merupakan semen kristalin, ya. Sparit merupakan semen kristalin yang jernih ataupun bening, ya, seperti mozaik kristal putih. Ya, kemudian mikrit atau lime mud itu merupakan lumpur karbonat yang sangat halus dan kusam. Nah, oke, ya. Kemudian poin yang ketiga. Nah, poin ketiga ini cara memberi nama dari batuan karbonat tertentu berdasarkan klasifikasi ini. Nah, ini dia caranya cukup mudah, yaitu dengan menggabungkan baris dan kolom seperti tabel perkalian antara alchem type dan juga interstitial material. Nah, misalnya, ya, antara fosil, ya, dengan sparit, maka namanya adalah biosparit. Nah, kenapa tidak fosil sparit? Karena fosil di sini merupakan material organik atau organisme. Jadi kemudian diawali dengan kata bio. Jadi namanya adalah biosparit. Kemudian yang kedua, contohnya, ya, oid, ya, bertemu dengan mikrit, maka namanya adalah omikrit, ya. Kemudian ketiga contoh lagi seperti peloid bertemu dengan sparit, maka namanya adalah pelsparit. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini, ya, ini ada kasus khusus, ya. Ada 4 tipe batuan di sini. Nah, ketika misalnya batuan yang kita temukan itu tidak cocok dengan yang ada di sebelah kiri ini, ya, maka kemudian kita melihat
bagian yang sebelah kanan ini. Yang pertama biolitid ya. Nah, biolitid ini merupakan komponen bone during deposition atau komponen-komponen yang penyusunnya itu adalah tumbuh bersama selama proses deposisi, di mana materialnya itu akan terikat pada saat pengendapan. Ya, kemudian yang kedua adalah mikrit. Mikrit ini apa? Jadi mikrit ini adalah almost all lime mud atau hampir semuanya itu adalah mud, atau lumpur karbonat, lime mud, lumpur karbonat ya. Oke, kemudian yang ketiga dismikrit. Nah, dismikrit ini merupakan pocket of spar in lime mud. Ya, berupa ketika didominasi oleh lumpur, tapi memiliki rongga-rongga kecil yang terisi oleh semen spar. Nah, kita sebut sebagai dismikrit. Dan yang terakhir ada kristalin. Nah, kristalin ini adalah original texture obscured, ya, di mana tekstur awalnya itu dia sudah mengalami rekristalisasi parah atau yang kuat sehingga kita tidak bisa mengenal lagi tekstur aslinya. Iya, ini merupakan contoh sayatan tipis ya. Contoh sayatan tipis pada batuan karbonat yang saya temukan di artikel ilmiah ya. Ini merupakan feldsparit. Nah, feldsparit ya, kita ketahui tadi contohnya ya. Feldsparit kombinasi antara peloid dan juga sparit. Nah, kemudian yang ketiga adalah klasifikasi Embry dan Enkloven tahun 1971. Nah, klasifikasi ini sebenarnya versi peningkatan ya atau upgrade ya ataupun modifikasi dari klasifikasi Dunham yang sebelumnya tentunya kita sudah bahas. Nah, klasifikasi ini diciptakan oleh Embry Enkloven itu karena Dunham dianggap kurang detail dalam mendeskripsikan batuan karbonat yang memiliki butiran yang sangat besar ataupun yang terbentuk dari terumbu atau reef ya. Nah, yang langkah atau cara penggunaan klasifikasinya ya. Yang pertama adalah kita tentukan dulu apakah komponennya ini terikat atau bound ya. Kita bisa lihat di sisi kiri ya, di sisi kiri. Oke, yang berwarna hijau atau kuning ini ya, di mana komponennya ini tidak terikat secara organik pada saat proses pengendapan. Sedangkan yang bagian merah, yang sisi merah sebelah kanan ini, itu komponennya itu terikat secara organik pada saat pengendapan seperti terumbu. Ya. Kemudian langkah yang kedua, jika tidak terikat maka kita gunakan sisi bagian kiri ini, ya. Yang pertama poin A. Ketika fragmennya lebih dari 2 mm, dan jumlah materialnya itu kurang dari 10%, maka namanya kita kelompokkan ada 4, yaitu mudstone, wakestone, pegstone, dan grainstone. Ini merupakan istilah dari klasifikasi Dunham yang telah kita bahas sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika fragmennya itu lebih dari 2 mm, tetapi dia terdiri atas lebih dari 10% material. Nah, material kelas ya. Maka kita bagi menjadi dua, yaitu floatstone dan roadstone. Nah, floatstone ini merupakan ketika butirannya itu lebih dari 2 mm dan dia dalam tanda kutip mengapung di dalam matriks yang lebih halus, di mana butiran yang besarnya ini tidak saling bersentuhan. Ya, berbeda halnya dengan roadstone, dan roadstone ini dia butirannya itu saling bersentuhan satu sama lain dan menopang satu sama lain juga seperti terumbu koral. Oke, kemudian ketika terikat ya, maka Embry Enkloven, Pak Embry Enkloven, dia bagi
istilah Boundstone dari klasifikasi Dunham itu menjadi 3 nama, ya. Yang pertama adalah Bafflestone, kedua ada Bindstone, dan ketiga adalah Framestone. Yang pertama adalah Bafflestone. Nah, Bafflestone itu merupakan batu yang tersusun atas organisme berupa ganggang atau bryozoa yang kemudian bertindak sebagai penghalang atau baffle yang mencegah sedimen di sekitarnya. Kemudian yang kedua ada bindstone. Nah, bindstone itu merupakan batuan yang terbentuk dari organisme seperti lapisan alga atau stromatolith yang kemudian tumbuh mendatar dan mengikat, ya, atau bind dari sedimen yang berada di bawahnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah framestone. Nah, ini merupakan tipe batuan sedimen karbonat yang tersusun atas organisme seperti koral ataupun spons yang kemudian membangun struktur kerangka yang sifatnya kaku, kuat, dan juga masif, ya. Nah, ini contoh sayatan tipis dari batuan sedimen karbonat yang menggunakan klasifikasi Embry and Clovan, dan ini adalah namanya floatstone. Nah, kita bisa lihat ini kenapa disebut sebagai floatstone karena ukuran butirnya ini besar-besar, ya, lebih dari 2 mm, ya. Dan juga dia mengapung di dalam matriks, ya, matriks yang tentunya lebih halus di mana butirannya itu dia tidak saling bersentuhan satu sama lain, ya. Bisa dilihat. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan pada kesempatan kali ini, ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.